Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Raihan, teman-teman dalam pelajaran fikih. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, saat ini kita akan melanjutkan materi tentang wakaf. Materi tersebut ada di halaman 41 dan 42 di buku teman-teman. Oke, kita lanjut. Pertama kita akan mulai oleh pengurus wakaf. Pengurus wakaf atau disebut dengan nazir. Sekali lagi, pengurus wakaf disebut nazir. Apa itu pengurus wakaf? Yaitu adalah petugas yang mengurus harta wakaf sesuai tujuan wakaf. Sekali lagi, petugas wakaf atau nazir adalah petugas atau orang yang mengurus harta wakaf sesuai tujuan wakaf. Sekali lagi, petugas yang mengurus harta wakaf sesuai tujuan wakaf. Nah, itu adalah pengurus wakaf atau nazir. Jadi teman-teman, pengurus wakaf itu mempunyai wewenang atau tugas yang memelihara, mengurus, merawat, dan lain-lain tentang harta wakaf. Tetapi petugas wakaf tidak boleh menggadai wakaf. Apa itu menggadai wakaf? Menggadai wakaf adalah menahan wakaf untuk ditukarkan dengan uang ataupun benda yang lain. Jadi itu berbeda dengan definisi wakaf ya teman-teman. Seperti pekan lalu, yaitu wakaf adalah membebaskan, bukan menahan. Itu adalah pengertian tentang pengurus wakaf. Selanjutnya, ketentuan wakaf. Ketentuan wakaf yang pertama adalah mempertahankan harta dan mengalirkan manfaatnya. Kalau harta wakaf tidak bermanfaat, berarti ini tidak sesuai ketentuan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, wakaf tidak dijual. Nah, jadi wakaf itu tidak boleh dijual, harus bermanfaat untuk sekitar. Kemudian 3, wakaf tidak diwariskan. Keempat, penghasilan wakaf boleh disedekahkan untuk fakir, miskin, hamba sahaya, atau di jalan Allah. Jadi kalau kakek teman-teman misalnya punya harta yang diwakafkan dan itu sudah tidak bisa diwariskan. Dan juga ketika wakaf tersebut yang mempunyai hasil, contohnya dia mewakafkan pohon mangga. Tiap bulan atau beberapa bulan menghasilkan atau panen mangga. Nah, itu bisa mangga tersebut bisa disedekahkan untuk fakir, miskin, dan lain-lain. Dan juga contoh lain, misalnya ada yang mewakafkan gedung pertemuan. Nah, ketika ada yang menyewa gedung tersebut, uangnya bisa disedekahkan untuk fakir, miskin, dan lain-lain. Yang kelima, wakaf berupa tanah, barang, kendaraan, bangunan, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa wakaf tanah, bisa wakaf barang, bisa wakaf kendaraan, bangunan, dan lain-lain. Seperti di masjid SD kita, contohnya teman-teman bisa mewakafkan seperti semen, pasir, dan lain-lain. Contohnya seperti berikut. Kemudian teman-teman, peruntukan wakaf. Peruntukan maksudnya untuk siapa wakaf tersebut. Nah, untuk apa wakaf tersebut? Nah, yang pertama teman-teman, peruntukan wakaf adalah satu, untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi, kalau teman-teman mau wakaf, jangan hanya untuk ini, untuk itu, tapi untuk kepentingan umum. Siapapun boleh. Kemudian untuk pelaksanaan ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ibadah itu misalnya kayak buat pelaksanaan sholat kita wakaf masjid. Pelaksanaan untuk ibu dan anak kita bangun posyandu untuk sosial. Kemudian untuk sekolah kita, untuk pendidikan kita bangun sekolah. Dan apalagi sekarang kesehatan penting sekali ya teman-teman.
Kemudian untuk bantuan fakir, wah ini maaf Pak Rehan salah salah ketik, maksudnya fakir miskin ya. Maaf teman-teman ini tipe. Kemudian Ibnu Sabil. Kemudian untuk semua kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan kegiatan maksiat. Jadi kegiatan yang diridhoi oleh Allah bertentangan dengan kegiatan maksiat. Jadi kita untuk hanya kepentingan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tujuan wakaf. Tujuan wakaf yang pertama teman-teman sebentar teman-teman. Satu, menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi dengan wakaf kita bisa menunjukkan kepedulian kita atau orang yang akan mewakafkan tentang kebutuhan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat sangat luas dan sangat banyak sekali teman-teman. Kemudian pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif, orang yang mewakafkan, dengan masyarakat. Jadi ketika ada wakif, dia mewakafkan sesuatu kepada masyarakat yang membutuhkan, artinya akan terjalin hubungan kasih sayang. Kemudian shawab, apa itu shawab? Yaitu kenikmatan abadi di akhirat. Jadi ketika wakif atau orang yang mewakafkan akan mendapat pahala jariah, amal yang tidak akan terputus sampai dia meninggal dengan kenikmatan yang abadi di akhirat. Itu disebut shawab. Dan juga menjadi sumber dana produktif. Dengan kita mewakafkan, kita bisa wakaf tersebut bisa menjadi sumber dana produktif. Nah, itu tujuan wakaf ya teman. Ada 4. Selanjutnya, nah materinya sudah selesai. Sekarang kita latihan. Latihannya karena pekan ini dan pekan kemarin tentang wakaf. Kemudian juga kita sudah belajar dari zakat, dari infak, sodako, hibah, wakaf, dan sedikit menyinggung wasiat. Nah, teman-teman tolong bedakan antara zakat, infak, sodako, hibah, wakaf, dan wasiat. Parehan apa maksud bedain? Bedainnya itu bisa dari arti, bisa dari waktu pelaksanaan, bisa dari hukumnya, ketentuannya, dan lain-lain. Itu sekreatif teman-teman. Oke teman-teman, itu saja dari Parehan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih banyak. Kita jumpa pekan depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.